Saudara, saat ini saya berada di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Saya akan bertemu dengan seorang bapak bernama Muhammad Rosyid. Saya mendapatkan informasi bahwa ia mengalami pemutusan hubungan kerja kurang lebih 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Saya akan menanyakan sejumlah hal, khususnya terkait dengan bagaimana ia memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga sehari-hari, termasuk juga keputusan ia dan keluarga untuk tidak melakukan aktivitas mudik karena mengalami pemutusan hubungan kerja. Ikuti saya, saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rosyid ya? Iya betul Mas. Di Kompas TV, Mas. Iya, Gimana kabarnya, sehat Mas? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Minal aidin ya Mas ya? Sama-sama, mohon maaf lahir batin ya. Lagi sama keluarga? Iya bener, lagi keluarga ya, kita liburan di rumah aja nih. Di rumah aja? Iya, biasa kampung ya. Saya mendapatkan informasi kalau Mas Rosyid ini jadi salah satu pekerja ya Mas ya? Ya. Yang kurang lebih 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri itu di PHK, betul demikian Mas? Iya, dari tanggal 20 Maret saya sudah PHK ya di pekerjaan saya ya. Ya udah nganggur gitu Mas. Oke, boleh kita? Boleh, silakan kita bicara ngobrol di dalam, silakan. Mas, sebelum saya bahas soal PHK yang kemudian dialami oleh Mas Rosyid, saya ingin tahu dulu, sebelum ada keputusan Mas Rosyid di PHK oleh perusahaan, ada rencana untuk mudik, Mas? Insya Allah sih ada sih Mas. Sebelumnya ada rencana ya? Tapi batal karena di PHK? Salah satunya itu, karena itu. Sekarang ini karena ada PHK ini, jadi kita berpikir ulang untuk mudik gitu. Karena ya kita memikirkan setelah ini gitu, kita bingung. Takutnya kita pakai untuk kebutuhan mudik, setelah mudik kitanya bingung ntar buat kebutuhan sehari-hari. Aduh, ya udah, jadi kita kalahin untuk tahun ini, kita nggak pulang dulu gitu karena keadaan PHK ini Mas. Kampungnya di mana, Mas? Saya biasanya kalau nggak ke Pacitan, ke Purbalingga. Biasanya kalau mudik itu butuh biaya berapa Mas? Totalnya mungkin? Kalau biaya-biaya dari akomodasi dan lain-lain, seperti ya total-total semuanya lah kita di sana ya, itu bisa di atas 5 juta, hampir 10 juta mungkin. Hampir 10 juta? Bisa hampir 10 juta Mas. Kan ada diskon juga ya, stimulus dari pemerintah, misalnya diskon kendaraan umum ataupun diskon pesawat dan lain sebagainya, diskon pariwisata. Ini realita di lapangan, harga tiket sebenarnya gimana Mas? Sebenarnya kita kalau beli tiket ya nggak pernah dapat diskon Mas, yang ada malah harganya 2 kali lipat sebenarnya. Kita beli yang biasanya 250, malah 500 ya. Itu bis ya? Bis, iya. Ini kan cukup ironis ya, karena biasanya Lebaran itu penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Tapi pas banget, mungkin kurang lebih 10-11 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Mas Rosyid di PHK. Saat itu, apa yang ada di pikiran Mas Rosyid dan mungkin juga Ibu? Ya, yang ada di pikiran saya kaget pertama ya pastinya. Kaget, terus ya bingung awalnya. Bingung, karena kita belum tahu abis ini kalau kita di PHK kita mau kerja apa gitu. Di samping usia juga udah nggak ini lagi ya, udah nggak muda lagi ya kan. Ya cuman kita tetap mikir bagaimana kita survive aja di rumah tangga gitu. Jadi kayak kita ngirit ya palingnya uang-uang yang gaji terakhir seperti kemarin ya, paling kita buat bertahan dulu lah gitu sampai nanti mungkin keluarnya hak saya gitu di perusahaan. Dari Ibu sendiri mungkin Bu, saat mendengar Bapak di PHK, bagaimana responnya? Ya kaget juga, karena kan udah nggak kerja lagi, gimana nih, jadi ya mau nggak mau ya hemat aja gitu. Tapi sebelum itu, sebelum Mas Rosyid di PHK, Mas Rosyid sudah mendapatkan informasi atau secara tiba-tiba diberitahu oleh perusahaan? Sebenarnya sudah ada pemberitahuan, tapi seperti kayak perencanaan gitu. Bakal ada pertamanya satu departemen yang akan ditutup ya di perusahaan. Ya kemudian bakal ada dampak efisiensi, pengurangan pekerja, karyawan gitu. Dan itu acak. Ya kan tidak bisa diprediksi siapa karena perusahaan nanti yang akan menentukan seperti itu. Perusahaannya di mana Mas bekerjanya? Bergerak di bidang tekstil. Oke, ada berapa waktu itu yang di PHK Mas? Sebenarnya ada 2 gelombang ya Mas ya. Pertama di Maret ini. Kemudian nanti ada lagi di
per 20 April. 20 April, berarti masih ada. Masih ada nanti PHK setelah Lebaran iya, masih ada. di Maret aja udah ada 136 kalau nggak salah ya. Mas Rosid sendiri sudah bekerja berapa tahun, Mas? Hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun ya. Tapi ketika di PHK, hak dari Mas Rosid sudah terpenuhi, mungkin misalnya seperti pesangon. Sekarang sih belum. Jadi kan kita perjanjian tuh Mas, tertuang di situ berapa hak kita yang kita dapat dan di bulan apa gitu. Oke. Jadi jelas gitu. Di bulan apa kira-kira Mas pesangon itu cair? Insya Allah ya kalau nggak ada halangan di bulan April ini Mas. Di bulan April. Dalam perjanjiannya. Ya. Untuk THR sendiri sempat dapat. Kebenaran perusahaan saya PT Sentek ya Mas. Walaupun bagaimanapun dia sulitnya, dia selalu taat. Oke. Tepat waktu semuanya. Seperti gaji, bonus, THR, itu nggak pernah telat. Uang THR itu yang kemudian digunakan untuk menafkahi keluarga? Saat ini buat keluarga sih Mas. Condongnya buat keluarga. Tabungan? Itu dia. Ya, tahulah kalau WMP DKI kan kadang ya berapa gitu Mas untuk kebutuhan kalau kita rinci ya bukannya kita nggak bersyukur ya cukup aja gitu, tapi kalau untuk menabung sepertinya kita juga masih sulit ya Mas. Apa yang kemudian Mas Rosid lakukan Mas untuk mendapat masukan lain setelah di PHK? Kalau saat ini ya kita paling nyari sampingan aja sih Mas. Saya sambil jualan Mas. Jualan apa Mas? Di sini kan kebenaran juga ibu saya jualan peye ya. Terus kita jualan sempol ayam di atas dekat pabrik ya kan. Karena ini lagi lebaran aja kita libur gitu. Ya mungkin habis lebaran kita insya Allah kita mulai lagi gitu. Seperti itu Mas ya, yang ya kecil-kecil aja gitu Mas. Sejauh ini ada bantuan sosial mungkin yang diterima Mas Rosid dan keluarga? Alhamdulillah belum. Belum ada sama Belum sekali? ada Mas. Dari luar ataupun kalau dari perusahaan mungkin kemarin bantuan seperti ya kenang-kenangan lah. Dan itu sebenarnya diperlukan di tengah kondisi seperti saat ini? Ya sebenarnya ya kita realistis saja Mas ya. Keadaan sepertinya pasti kita butuh seperti itu, walaupun jangan lihat nilai besaran ya, tapi ya namanya dibantu ya, tapi tetap kita butuh itu namanya bantuan. Seperti itu sih Mas. Mudah-mudahan apa yang jadi harapan Mas Rosid dan keluarga didengar dan cepat ada solusi Mas ya agar amin ya Allah, amin. Ya amin ya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih juga. Saudara, saya sudah bersama dengan leader area dari salah satu perusahaan travel yang berlokasi di Jatiwaringin, Jakarta Timur dengan Mbak Erika. Mbak Erika, terima kasih untuk waktunya Mbak. Oke. Mbak, saya ingin tanya Mbak, biasanya di momen Lebaran itu travel nih untung karena banyak masyarakat yang mudik. Di tahun ini pergerakannya gimana Mbak? Di tahun ini anjlok banget sih. Kalau misalkan dari segi persenan itu kita nyampe 30-45% turunnya. Turun 30-45%, hampir setengahnya berarti ya? Betul. Oke, kalau dari jumlah penumpang? Untuk perbandingan dari tahun kemarin sama tahun ini sih, itu kalau jumlah penumpang saat Lebaran, perbandingannya kalau misalkan tahun kemarin sekitar 1.500, kalau sekarang sekitar cuma 900-an. Cuma 900 ya Mbak? Betul. Oke. Ini sudah terjadi di momen Lebaran tahun ini saja kah, atau di awal tahun mungkin sudah terlihat gejala? Dari akhir tahun malah itu udah mulai ada penurunannya. Oke. Harusnya kan kita dari Nataru itu udah rame ya, cuman dari tahun kemarin Nataru itu udah sepi, nggak serame tahun kemarin. Oke. Tentu sebuah perusahaan ketika pemasukannya berkurang akan menganalisa Mbak. Kira-kira penyebabnya dari perusahaan sendiri melihat ini apa? Awalnya kita buka kelas luxury aja, cuman terus penumpangnya menurun. Setelah kita buka kelas premium, ternyata penumpangnya pada balik lagi. Kita cuma turun kelas aja. Berarti kan mungkin masalahnya dari ekonominya ya, bukan dari segi shuttle atau gimana ya. Untuk perbandingan harga itu berapa yang luxury sama yang perbandingannya itu cukup lumayan jauh ya. Kalau misalkan kita itu dari kelas luxury sekitar 115 sampai 125. Kalau yang premium itu sekitar 44 sampai 72.000. Oke, artinya ketika travel Mbak ini membuka kelas yang lebih rendah dengan harga yang lebih rendah, penumpangnya balik lagi. Penumpang itu balik lagi sekitar 40%. Dampak ke perusahaan sejauh ini apa Mbak? Dari segi omset itu menurun udah pasti. Terus juga kita dari ada rute yang hampir mau ditutup juga ada. Poolnya mau ditutup? Betul. Kalau untuk misalnya pengurangan armada atau pengurangan karyawan ini? Pengurangan armada kita juga udah lakuin. Tadinya tahun kemarin itu udah sekitar ada 24 unit. Kemungkinan tahun ini ada yang bisa sampai jadi 12. 24 berkurang jadi 12 setengahnya itu Mbak? Betul.
Dan ini pun harga dalam tanda kutip ya, harga tiketnya sudah dikurangi, tetapi juga belum. Dia turun banget, normal, masih ya. tetap belum normal. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, kita berharap tentu Mbak, situasi ekonomi di negara kita kembali normal, para penumpang juga kembali bertambah Mbak, dan Amin. semoga pemerintah juga memiliki solusi tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang dan menguntungkan pelaku usaha. Terima kasih banyak Mbak Erika. Iya, sama-sama. Di hadapan saya, saudara, sudah ada Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah. Pak Sarman, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih, Mas. Siap. Pak Sarman, saya ingin langsung ke pokok persoalan yang akan kita bahas, Pak, bahwa banyak pihak yang kemudian menyebut momentum Lebaran tahun ini anomali, Pak. Karena biasanya Lebaran itu masyarakat masif pulang kampung, mudik ke kampung halaman, tapi ada situasi di mana banyak juga ternyata masyarakat kita yang tidak mudik. Prediksinya karena faktor ekonomi. Bagaimana kemudian Kadin melihat hal ini? Untuk tahun ini memang kita lihat ada sesuatu yang di luar dugaan kita dalam hal ini. Dan itu sesuai dengan data yang disurvei oleh Kementerian Perhubungan. Tentu memang pasti orang bertanya, kenapa kok terjadi penurunan itu, gitu kan ya. Kami melihat ada beberapa faktor. Pertama memang ini masalah daya beli. Daya beli Daya yang beli melemah. masyarakat kita, ya, yang semakin melemah dalam hal ini. Itu menjadi sesuatu faktor utama. Yang kedua, kita lihat jarak ya libur Nataru dengan Idul Fitri ini berdekatan. Ya, sehingga masyarakat kita yang udah sempat liburan di Nataru, tentu mereka tidak lagi melakukan perjalanan di Idul Fitri. Ya. Yang ketiga, kami lihat masyarakat kita ini sudah mulai saving, menahan atau menabung. Karena kebetulan dalam 2 bulan ke depan, tahun ajaran baru, di mana ada biaya untuk masuk sekolah. Yang selanjutnya kita lihat adalah ya psikologi masyarakat kita ya dengan kemarin pada saat bulan puasa terjadi PHK Sritex ya kan, dan juga di beberapa perusahaan ini juga mempengaruhi ya upaya masyarakat kita untuk pulang kampung dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat tahun ini jumlah pemudik itu mencapai sekitar 146 juta. Itu atau setara dengan 36,26 juta keluarga. Ya, dengan asumsi kita rata-ratakan satu keluarga itu 4 orang. Maka kalau mereka kita ambil angka yang paling kecil saja, ya katakanlah sekitar membawa uang sekitar 3.750.000 saja per keluarga, maka potensi perputaran uang kita itu diperkirakan sekitar 137 triliun rupiah. Tapi itu memang angka yang sangat-sangat kita ambil paling moderat lah, paling kecil. Oke, saya ingin garis bawahi Pak Sarman. Artinya dengan hitung-hitungan yang kemudian sudah dilakukan Kadin, ada perputaran uang kurang lebih 137 triliun ya Pak ya. Ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Idul Fitri tahun lalu? Ya, lebih rendah. Kalau tahun yang lalu kita prediksikan kan sekitar 157 triliun tahun yang lalu. Karena 157 triliun. 157 Artinya triliun. ada pengurangan kurang lebih 20 triliun. Lebih kurang 20 triliun. Dan itu bukan Lebih angka kurang, ya. Dan itu bukan angka yang sedikit, Mas Sarman. Ya, bukan angka sedikit memang ya. Iya, karena 20 triliun ini kalau berputar di daerah itu kan mampu menggerakkan ekonomi daerah, mampu menggerakkan berbagai sektor usaha yang ada di daerah, tentu akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oke. Saya ingin bahas soal kebijakan pemerintah di awal periode Prabowo Gibran ini yang kemudian betul-betul mendapat sorotan soal efisiensi ataupun realokasi anggaran yang semangatnya tentu adalah untuk mengefektifkan anggaran yang dimiliki pemerintah. Apakah ini juga turut mengambil andil dalam berkurangnya ataupun melemahnya daya beli masyarakat, termasuk juga menurunkan perputaran ekonomi kita? Ya, betul. Jadi belanja pemerintah ini adalah stimulus untuk menggerakkan berbagai sektor-sektor swasta yang lain. Nah, ketika ada pemangkasan, pasti berdampak dalam hal ini. Kita sepakat agar APBN kita ini memang tepat sasaran. Katakanlah misalnya kemarin dievaluasi, belanja ATK misalnya sampai puluhan triliun. Ya, kita sepakat dalam hal ini. Tapi sektor-sektor lain misalnya ya, katakanlah akomodasi, seminar, FDG segala macam itu kan dipotong hampir 50%.
itu pasti berdampak kemana? Transportasi, pasti yang namanya pesawat, ya, hotel beserta turunannya, ya, di sana itu hotel, restoran, itu pasti berdampak dalam hal ini. Dan itu kan multiplier efeknya kan besar, ya kan? Ya katakanlah misalnya kalau seperti hotel, di sana kan ada pemasok daging, ada pemasok sayur dan lain-lain, itu kan semuanya semuanya akan katakanlah berdampak dalam hal ini. Mungkin pusat-pusat perbelanjaan juga akan berdampak dalam hal ini. Jadi, sehingga memang bahwa ketika ada pemangkasan, ya teman-teman kita event organizer, kemudian juga teman-teman kita travel, itu pasti berdampak dalam hal ini. Nah, sehingga memang ya kita berharap tentu kita akan selalu mendukung program pemerintah, tapi memang pemangkasan-pemangkasan yang memang masih bisa dipertimbangkan kembali, ya, dalam tanda kutip, ya, bagaimana supaya sektor-sektor terkait ini juga bisa produktif, itu juga perlu dipertimbangkan. Pertanyaan saya, apakah PHK ini menjadi solusi terakhir ketika perusahaan sudah tidak dalam tanda kutip dalam kondisi yang sehat di tengah kondisi ekonomi, mau tidak mau memang harus melakukan PHK, atau sebenarnya ada hal-hal lain masih bisa diupayakan? Kita dari pengusaha selalu berpikir bahwa kalau masih bisa dipertahankan dan masih ada peluang, tentu keberlangsungan usaha itu akan selalu dijaga dalam hal ini. Tapi memang yang namanya perusahaan itu kan punya target-target tertentu. Kalau semakin defisit dan tanda kutip memang tidak dipertahankan lagi, ya biasanya pengusaha itu akan melakukan rasionalisasi. Dan salah satunya yang paling rasional adalah keputusan untuk ya, PHK. saya rasa alternatif terakhir itu tidak ada lagi, yaitu ya melakukan PHK. Tapi itu sudah merupakan alternatif terakhir. Kalau masih bisa dipertahankan dengan prospek yang masih ada, tentu pengusaha itu pasti akan mempertahankan dalam hal ini. Tapi Kadin optimis pemerintah mampu mengembalikan keadaan? Kita dari Kadin itu harus optimis selalu. Jangan kita pesimis, harus berjiwa optimis. Gitu loh. Tentu kita berharap agar pemerintah tetap mengedepankan, memberikan kebijakan-kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Baik, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Pak Sarman Simanjorang, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih.